Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat untuk yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan ini Bapak akan memaparkan atau menjelaskan tata cara pengisian jurnal PKL. Baik, langsung saja. Ini yang pertama halaman cover sesuai dengan jurusannya masing-masing. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan di jurusan PKRO. Kemudian selanjutnya itu jurnal identitas siswa. Silakan ini diisi. Bapak rasa ini tidak ada kesulitan. Silakan diisi dengan baik nama siswa, NIS, kelas, tempat PKL, tahun, dan nama pembimbing. Selanjutnya ada identitas siswa juga yang lebih lengkap, mulai dari jenis kelamin, tempat tanggal lahir, golongan darah, alamat siswa. Ini yang paling penting juga, silakan diisi nomor kontak orang tuanya atau emergency kontak. Silakan diisi, bisa 1 atau 2, silakan, yang penting wajib diisi. Kemudian tanda tangan oleh siswa-siswi peserta PKL. Kemudian ini identitas perusahaan atau industri, silakan diisi dengan nama perusahaan atau industri tempat PKL, jenis usahanya apa, alamat perusahaannya apa. Kalau yang memang ada yang belum bisa diisi, bisa nanti diisi di tempat PKL-nya, bertanya kepada pembimbingnya. Mulai prekarin, selesai prakarin kapan atau PKL, selanjutnya ditandatangani oleh pembimbing pihak industri. Selanjutnya ini yang penting juga, yaitu pernyataan izin orang tua dan persetujuan pihak sekolah. Jadi PKL bisa dilaksanakan apabila diizinkan oleh orang tua dan dapat persetujuan oleh pihak sekolah. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diisi. Yang pertama, harus izin orang tua dengan bukti tanda tangan orang tua. Silakan diisi nama kemudian tanda tangan orang tua di sini. Orang tua atau wali siswa. Nah, ini mengisi tanda tangan ini dimulai dari atas sebelah kanan ke kiri, setelah orang tua wali kelas, kemudian guru BK, kemudian turun ke bawah ke sebelah kanan kepala kompetensi keahlian, waka kesiswaan, waka hubin, dan terakhir mengetahui oleh kepala sekolah. Selanjutnya ini surat pernyataan juga yang harus diisi oleh siswa peserta PKL. Nah, di sini ada map ya, mapnya map. Ini materai 10.000. Silakan menggunakan materai 10.000. Nah, kalau memang mengisi yang ada materai ini, silakan dibaca dengan baik-baik apa poin-poinnya yang harus dilaksanakan. Nah, 1 sampai 5 ini silakan ini dilaksanakan dengan baik di tempat PKL. Oke, selanjutnya ini kata pengantar, silakan dibaca dengan baik untuk mengetahui apa itu PKL. Ini pendahuluan, ada latar belakang kenapa kita harus PKL, landasan hukum tentang PKL, kemudian tujuan program PKL itu sendiri apa. Silakan nanti kalian di tempat PKL bisa bisa menuju ke tujuan PKL yang diharapkan. Kemudian kewajiban siswa peserta PKL, silakan dibaca dengan baik, dan ini persyaratan mengikuti PKL. Ini rincian dari tanda tangan yang harus kalian selesaikan di halaman sebelumnya yang tadi. Jadi nilai wali kelas menandatangani setelah kalian memenuhi persyaratan PKL yang tertera di sini. Kemudian sanksi dan aturan PKL, silakan dibaca dengan baik, dibaca dengan seksama. Kehadiran di tempat PKL sesuai dengan aturan DUDI. Absen di tempat PKL itu berarti termasuk absensi dalam sekolah, dan seterusnya silakan dibaca dengan baik. Selanjutnya petunjuk penggunaan jurnal. Yang pertama, baca dulu dan pahami sebelum mengisinya. Kemudian isilah setiap lembar datasheet sesuai dengan informasi yang diperlukan. Selanjutnya lakukan PKL dengan atau prakerin dengan memperhatikan daftar standar kompetensi dalam jurnal. Selanjutnya mintalah petunjuk terlebih dahulu kepada pembimbing pihak industri sebelum melaksanakan pekerjaan PKL. Nah, ini wajib ya, kalian harus sepengetahuan pembimbing dalam melaksanakan pekerjaan dalam PKL. Kemudian minta ACC atau surat pembimbing setiap item pekerjaan yang telah diselesaikan. Nah, ini silakan berkoordinasi dengan pihak pembimbing, ditandatangani apakah setiap hari atau setiap seminggu sekali atau seperti apa. Pembimbing dari pihak industri memberikan penilaian PKL dalam format yang telah disediakan.
Ini laporan pelaksanaan PKL, ini juga diisi, silakan diisi dengan baik, semuanya diisi. Kemudian ini ada kurikulum di sekolah. Nah, ini diharapkan PKL bisa sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah. Tapi Bapak rasa tidak mungkin semuanya ada dipelajari di tempat PKL, akan tetapi minimal salah satunya ada yang menyangkut tentang kurikulum yang ada di sekolah, khususnya ini di bidang teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, ini sebelum mengisi ini, oke, ini merupakan materi-materi di sekolah dari mulai kelas 10 sampai kelas 12 ya, dari berbagai mata pelajaran produktif. Oke, selanjutnya setelah ini jurnal kegiatan siswa di industri, yang paling penting diisi yang ini ya. Jadi bidang pekerjaannya apa, misalkan kalau otomotif misalkan tune up mobil apa, silakan di ini bidang nomor 1, bidang pekerjaannya apa, tanggal pelaksanaannya apa. Jadi ini setiap hari diisi, walaupun pekerjaannya sama, ini setiap hari tetap diisi sebagai bukti kehadiran juga ya. Nah, ini setelah bidang pekerjaan diisi, baru nanti disesuaikan dengan KIKD yang ada di mata pelajaran produktifnya ya. Mungkin ada juga KIKD yang dilaksanakan yang ada di kelas 12. Nah, mungkin itu menjadi salah satu penilaian juga buat nanti kelas 12 di mata pelajaran tersebut. Oke, ini wajib diisi ya setiap hari, jangan ditumpuk, ini seminggu sekali lah diisi. Dan ini bisa diperbanyak, silakan ini kalau memang kurang diperbanyak halaman yang jurnal kegiatan siswa di industri ini. Selanjutnya ini daftar hadir peserta PKL, ini yang paling penting juga ya. Jadi kalau memang sakit atau izin harus ada bukti tertulisnya. Kalau sakit harus ada keterangan dokternya, jangan sampai hanya berupa WA atau bahkan kalau tidak ada kabar gitu ya. Jadi silakan kalau udah di industri rajin masuk tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Kemudian kalau memang ada sakit dan lain-lain, segera periksa ke dokter, buktinya disampaikan ke pembimbing industri, baik itu pembimbing yang ada di sekolah. Selanjutnya kalau kalian selesai PKL, nanti ada sertifikat sebagai bukti kalian lulus mengikuti program PKL. Nah, selanjutnya ada juga daftar nilai PKL tahun pelajaran 2002-2023 ini. Nah, ini nanti di akhir kalian PKL pihak industri akan menilai kalian. Ini ada 2 komponen, ada penilaian teknis, ada penilaian non teknis. Penilaian teknis ini berkaitan dengan pelajaran produktif di kompetensi keahlian masing-masing. Kemudian penilaian non teknis ini kemampuan kerja dan motivasi, kualitas kerja, inisiatif kerja, keterampilan, hasil uji jurnal, kepribadian, perilaku. Nah, untuk hasil uji jurnal ini ada mungkin beberapa perusahaan yang mengadakan uji jurnal, tapi ada juga yang memang tidak mengadakan. Kalau belum diisi nilainya, nanti ada uji jurnal di sekolah. Nah, ini wajib ditandatangani oleh pihak industri dan cap basah stempel perusahaan. Selanjutnya ini resume pekerjaan harian PKL. Nah, ini dari sekian banyak jurnal pekerjaan yang kalian kerjakan selama 3 bulan, ambil satu pekerjaan untuk dibuat lebih terperincinya ya. Misalkan kalau otomotif tune up mobil apa misalkan. Nah, itu tujuan tune up itu untuk memeriksa atau memperbaiki apa. Kemudian teori singkat yang melatar belakangi supaya kita bisa men-tune up itu teori singkatnya seperti apa. Nah, ini ya. Kemudian alat dan bahannya untuk tune up atau pekerjaan yang lain, misalkan kalau di TFLM mengelas SMAW atau GMAW itu alat dan bahannya seperti apa, atau enggak kalau misalkan di TKJ memasang jaringan, alat dan bahannya seperti apa, atau misalkan di RPL membuat program, nah silakan nama programnya apa, toolsnya yang dipakai apa aja. Kemudian langkah kerja mulai dari persiapan, proses sampai akhirnya seperti apa, itu langkah kerjanya. Kemudian data dan gambar kerja, bila ada gambar kerja silakan ditulis di sini. Nah, gambar kerja ini tidak sembarang perusahaan memberikan, ada beberapa perusahaan yang memang tidak memberikan secara langsung gambar kerja karena memang rahasia perusahaan. Ya, kalian hanya men-scan aja kira-kira ukurannya seperti apa, bentuknya seperti apa.
ya. Kalau memang di otomotif tentang kelistrikan, silakan dibuat diagram kelistrikan dan lainnya. Ya, untuk TKJ RPL silakan menyesuaikan ya dengan ini data pendukung aja supaya memperkuat jenis pekerjaan yang sudah kita laksanakan. Nah, ini ditandatangani oleh siswa dan ditandatangani oleh pembimbing pihak industri. Jadi ini selama PKL ini harus selesai. Nah, ini catatan selama PKL aja. Ini di bagian belakang ada catatan kalau memang ada informasi yang penting pada saat pelaksanaan PKL bisa dibuat di catatan ini. Tidak perlu membawa buku catatan tambahan karena di bagian belakang jurnal ini sudah disediakan untuk catatannya. Kemudian masukan dari industri, nah ini silakan kalian minta masukan dari pihak industri tentang program PKL ini. Ini untuk refleksi dari kita sebagai tim PKL apa yang harus diperbaiki ke depannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada beberapa hal yang memang tidak berkenan ya. Silakan boleh bertanya nanti di lain kesempatan kepada Bapak atau tim PKL lainnya atau kepada pembimbingnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.